satu perahu. Berlayar di lautan suka duka, menghadapi ganas debu ombaknya. Ketika perahu semakin rapuh, tiang layar patah satu persatu. Kau tinggalkan aku seorang diri dengan lubang besar di sana sini. Desa Punjul Harjo di Rembang merupakan sebuah desa di pesisir utara Jawa Tengah dengan banyak tambak garam di sana. Tiba-tiba, Desa Punjul Harjo menjadi terkenal ketika ditemukan sebuah perahu kuno di lahan tambak garam milik penduduk. Yaitu tanggal 26 Juli tahun 2008 pukul 7.30 telah menemukan bukti sejarah kebesaran bangsa Indonesia yang dikenal sebagai tempat pelabuhan para saudagar yang dikenal sejak lama. Temuan ini menjadikan Desa Punjul Harjo memiliki situs yang sangat penting bagi perkembangan arkeologi maritim. Perahu kuno ini kemudian disebut Perahu Kuno Punjul Harjo. Perahu kuno di Punjul Harjo ditemukan pada bulan Juli tahun 2008 oleh penduduk setempat ketika mereka sedang menggali lahan untuk pembuatan tambak garam. Berdasarkan atas laporan penemuan tersebut, Balai Arkeologi Yogyakarta dan BP3 Jawa Tengah kemudian melakukan peninjauan terhadap temuan perahu itu, dan hasil peninjauan tersebut adalah rekomendasi agar perahu kuno tersebut segera diteliti. Satu hal yang perlu kita perhatikan yaitu karena lingkungan di wilayah ini lingkungan pantai, di mana kadar garam juga sangat tinggi, kemudian cuaca sangat terik, maka perlu diambil pengamanan yang sebaik-baiknya untuk pelestarian dari perahu yang ditemukan. Sebagai langkah darurat, dilakukan pengatapan sementara agar perahu kuno itu aman. Pengatapan ini dibiayai oleh Yayasan Keluarga Hasim Joyo Hatikusumo. Berkat pengatapan ini, kegiatan penelitian awal dapat dilakukan. Hasil dari penelitian awal terhadap perahu kuno tersebut adalah pertanggalan dari perahu kuno itu, yaitu abad 7 dan 8 Masehi, yang diperoleh berdasarkan sampel dari tali ijuk. Selain pertanggalan perahu, diketahui pula bahwa perahu ini dibuat dengan teknik khas Asia Tenggara, yaitu menggunakan tali ijuk dan juga pasak kayu. Berdasarkan hasil penelitian awal, Balai Arkeologi Yogyakarta secara khusus menyusun program penelitian lanjutan di situs Punjul Harjo.
Kemudian pada bulan Juni 2009, Balai Arkeologi Yogyakarta dibantu oleh Profesor Pierre-Yves Manggen dari EVO melakukan penelitian lanjutan di situs Punjul Harjo dengan tujuan untuk mengungkapkan secara lengkap mengenai bentuk perahu, teknik pembuatan, maupun artefak yang kemungkinan terdapat di bagian dalam perahu. Tim penelitian menghadapi kondisi situs yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Rendaman air, materi pasir yang tidak mungkin digali dengan cara biasa, serta kondisi komponen perahu yang rapuh. Hal ini mendorong tim penelitian untuk mengembangkan teknik ekskavasi yang sesuai dengan kondisi. Salah satunya adalah melakukan ekskavasi di luar badan perahu, di bagian haluan dan buritan. Beberapa informasi penting yang didapatkan adalah sisa damar yang diperoleh dari sela-sela sambungan papan perahu. Data lainnya yang diperoleh adalah tali ijuk yang berukuran besar yang menembus lubang papan di bagian haluan. Ekskavasi kemudian dikembangkan di bagian dalam perahu, yang terlebih dahulu dilakukan pengeringan dengan cara melakukan penyedotan air terus-menerus. Materi pasir, rapuhnya komponen perahu, serta beragamnya data konstruksi di bagian dalam memaksa tim penelitian menggunakan teknik ekskavasi khusus dan ekstra hati-hati, seperti penggunaan kuas dan selang air. Pada tahun 2008 yang lalu, di bagian dalam perahu telah ditemukan sejumlah artefak oleh penduduk, seperti kepala arca, cucuk kendi, tulang, serta artefak kayu berupa tongkat, potongan komponen perahu, dan tutup wadah. Sekian lamanya kita bersatu bersama di dalam satu perahu. Situs Perahu Punjul Harjo berada di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Kota Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Letaknya tidak jauh dari Jalan Raya Rembang-Lasem dan hanya berjarak 400 meter dari pantai. Ombaknya Sebagian besar penduduk Desa Punjul Harjo bermata pencaharian sebagai petani tambak garam dan nelayan. Tidak heran jika panasnya pantai utara Jawa semakin terik di area tambak garam karena nyaris tidak dijumpai pepohonan untuk berteduh. Di situasi terik itulah perahu Punjul Harjo berada. Maka tak terbayangkan bila penelitian dilakukan tanpa atap. Tentu akan terganggu proses penelitian dan kondisi perahu pun akan semakin terancam rusak. kau tinggalkan aku seorang diri. Di bagian dalam perahu tampak betapa rumitnya konstruksi dan komponen-komponen yang ada. Konstruksi khas Asia Tenggara tampaknya nyaris sempurna di sini. Terlihat jelas bentuk gading-gading, tali temali, papan yang dilengkapi dengan tambuku, serta komponen lain yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Materi pasir yang menutupi komponen-komponen perahu dikupas dengan melakukan penyemprotan air dan dibersihkan dengan kuas. Akhirnya, sedikit demi sedikit konstruksi dan komponen perahu semakin jelas terlihat
dan semakin tampak rumit teknologinya. Seluruh komponen tersebut menjadi bahan penting untuk penelitian. Ya, perahu Punjul Harjo itu menarik sekali untuk penelitian sejarah teknologi pembuatan perahu di Nusantara pada umumnya dan kelihatan juga di Pulau Jawa. Ini baru pertama kali ditemukan perahu yang cukup utuh sampai sekarang yang digali di Indonesia atau di Filipina, di Malaysia juga sedikit. Ini lengkap sekali, masih ada bukti bahwa bentuknya itu bisa jadi perahu yang bisa berlayar ke laut lepas. Senyumnya manis padaku, mengajakku untuk berlayar lagi. Kita bisa meneliti jenis sambungan gading kepada papan antara papan dengan tali jok, semua masih terbukti dalam perahu itu. Jadi penting sekali untuk sejarah teknologi pembuatan perahu Indonesia dan Nusantara pada umumnya. Luka di hatiku tetap berdiri. Hasil pendokumentasian atas komponen-komponen yang diteliti menjadi bahan penting untuk merekonstruksi bentuk perahu Punjul Harjo secara utuh di atas kertas. Seperti ini. Dibandingkan dengan temuan-temuan terdahulu yang ada di seluruh wilayah Indonesia maupun di beberapa negara bagian ASEAN, kita melihat bahwa ini adalah satu bentuk perahu yang memang dapat dikatakan utuh, satu temuan yang memang tidak bisa diperlakukan sembarangan, sehingga tidak heran Balai Arkeologi Jogja dalam hal ini berusaha menangani dengan lebih baik. Penumpang kurang tahu, tapi kapasitas itu kita memperkirakan sekarang itu sampai 60 ton. 60 ton itu itu kalau awak bisa lusin, 2 lusin ditambah penumpang lagi. Dan inilah bentuk perahu Punjul Harjo setelah sebagian besar materi pasir yang menutupinya terkupas. Inilah gambar teknis potongan perahu Punjul Harjo. Analisis atas rekonstruksi grafis menunjukkan bahwa perahu Punjul Harjo merupakan perahu Nusantara. Yang memuaskan itu lebih ke konstruksinya atau bahan dasarnya? Dari teknologi konstruksinya itu, kalau melihat kapal itu ada yang disebut tambuku, itu lengkap besar itu yang ada di sejak papan itu untuk mengikat gading itu khas Nusantara itu, dan jenis papan diikat dengan tali ijuk. Nah, ini khas Nusantara juga. Rekonstruksi teknis meliputi lunas, papan kayu, pasak, dan tambuku. Gading, bambu, tali ijuk pada gading dan tambuku. Bambu penguat, tali ijuk, stringer dari kayu, tali ijuk dan pasak penguat tali. Jelas, dan itu lagi buktinya bahwa cara pembuatan perahu di Indonesia adalah satu teknologi yang lain dengan teknologi misalnya di Samudra India. Selain pengamatan teknologi pembuatan perahu, tim penelitian juga memperoleh sejumlah artefak di dalam perahu. Artefak-artefak itu dikumpulkan satu demi satu secara hati-hati
yang kemudian dicatat lokasi temuannya berdasarkan nomor gading. Jenis-jenis artefak yang ditemukan antara lain wadah tembikar dalam berbagai ukuran, wadah dari tempurung kelapa yang kondisinya sangat rapuh. Wadah seperti ini ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak dan agaknya menjadi salah satu ciri perahu Nusantara. Dan sebuah wadah tembikar yang relatif utuh. Dan inilah sebagian artefak yang berasal dari dalam perahu. Hasil analisis karbon atas sampel ijuk menunjukkan bahwa perahu Punjul Harjo berasal dari abad antara 7 dan 8 Masehi. Data ini sangat penting artinya bagi arkeologi maritim Indonesia. Kita kenal di dalam arkeologi, salah satunya adalah bidang kajian yang kita sebut dengan arkeologi maritim. Nah, arkeologi maritim itu bicara tentang berbagai hal dengan kondisi kemaritiman masa lalu. Salah satunya kita bicara tentang moda transportasi pada masa lalu. Dan kita sekarang berada di satu lokasi di tepi pantai Laut Jawa Utara, dan kita bisa melihat adanya satu bukti arkeologis, bukti historis menyangkut moda transportasi masa lalu. Abad 7 dan 8 Masehi adalah saat berkembangnya kerajaan Mataram kuno di Jawa dan Sriwijaya di Sumatera. Belum jelas perahu ini milik Mataram kuno atau Sriwijaya. Karena di Sumatera juga banyak ditemukan sisa-sisa perahu dengan teknologi yang sama. Teknologi perahu Nusantara antara lain meliputi komponen berupa papan, tambuku, gading, tali ijuk, pasak, dan stringer. Komponen-komponen tersebut ternyata dibuat dari jenis kayu yang berbeda, namun dalam habitat yang sama, yaitu di Asia Tenggara, khususnya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Uji laboratorium pada sampel papan kayu menunjukkan jenis kayu nyatu. Sampel pasak berdasarkan uji laboratorium menunjukkan jenis kayu putih. Sedangkan komponen stringer ternyata menggunakan kayu kulim. Ketika perahu semakin rapuh. Perahu Punjul Harjo bukanlah perahu yang tenggelam. Kemungkinan merupakan perahu yang telah ditinggalkan pemiliknya pada masanya. Tidak tenggelam, pasti dipakai sengaja, dilepas, sudah kuno, sudah tidak jadi lagi, tidak bisa dipakai, jadi dibiarkan di sana, ditutup pasir, sudah rusak. Jadi gara-gara itu masih utuh dan masih baik dan gampang diteliti. Kalau di bawah air sulit kan. Penting untuk perkembangan arkeologi maritim. Kalau dibataskan ke arkeologi bawah air saja, kadang-kadang tidak lengkap. Tapi kalau arkeolog juga meneliti perahu yang di daratan, seperti di sini, di pasir,
itu bisa jauh lebih lengkap dan dua-duanya perlu diteliti sekaligus dengan saja yang di bawah air. Itu arkeologi maritim, bukan saja arkeologi bawah air, bawah laut. Pas teknik perahu. Kacau. Hasil dari penelitian awal tersebut adalah lupa.